Goful pelangi merupakan sebuah kuliner yang memproduksi dan menjual goful tetapi tidak seperti biasanya dengan modifikasi rasa keju, coklat, coklat putih, buah, dan sebagainya. Kue ini kemudian dipromosikan melalui media sosial, Instagram, WhatsApp, Line, dan lain-lain. Kue ini merupakan kue modern untuk dimakan di pagi hari. Kopi pelangi ini dijadikan sebagai dessert atau bisa dijadikan makanan penunda lapar dengan kandungan gizi dari isian kue tersebut. Kue ringan bernama kufel merupakan salah satu makanan ringan kekinian yang sedang ramai dibicarakan di antara golongan kaum muda. Siapa yang tidak tahu dengan kue kufel ini? Pada saat ini kue kufel tersebut menjamur di berbagai penjuru kota dengan harga yang varian dan rasa juga yang varian. Dengan banyaknya penjual kue kufel di berbagai sudut kota, tentu memberikan tantangan tersendiri bagi generasi muda untuk terus mengolah ide sekreatif mungkin agar dapat mengembangkan makanan-makanan yang telah menawarkan peluang keberhasilan dalam sektor bisnis. Oleh karena itu, dengan adanya peluang yang menjanjikan ini, maka saya berencana untuk merancang usaha kuliner kue kufel pelangi yang tentunya melakukan diferensial dalam bidang usaha. Kue kufel yang menyerupai warna pelangi atau dapat request warna seperti hijau, merah jambu, ungu, dan sejenisnya, serta akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Maka tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Rencana usaha. Perusahaan atau kelompok usaha kami terdiri dari 3 orang. Usaha ini merupakan keinginan anggota untuk dapat berlatih berwirausaha dan sebagai modal mendapati masa depan usaha ini dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Selain itu, diharapkan usaha ini dapat memberikan motivasi bagi mahasiswa dalam masa studinya. Produk utama usaha kami adalah Krufel. Krufel merupakan perpaduan antara adonan waffle dan street food atau warung pinggiran yang biasanya disebut warung kaki lima. Keunggulan dari usaha Krufel ini pada peluang bisnisnya banyaknya kafe-kafe yang sedang tren di kalangan milenial membuat makanan ringan dan unik seperti ini semakin banyak diminati dan otomatis membuat produk ini akan lebih mudah terjual. Selain itu, bisnis Krufel juga termasuk bisnis yang mudah dijalankan karena termasuk makanan ringan dan bahan pembuatnya pun tidak susah sehingga modal pun akan cepat kembali. Analisa produk. Krufel pelangi merupakan suatu produk makanan berbentuk krufel yang memiliki konsep lebih unik dari kebanyakan produk krufel lainnya karena memiliki tampilan yang unik dan menarik serta varian rasa yang berbeda. Krufel yaitu warna merah muda dan varian rasa stroberi hijau dengan rasa keju dan coklat. Dan varian warna isi lainnya. Warna kufel ini berasal dari warna alami seperti hijau dari daun pandan dan merah dari ekstrak buah stroberi. Namun, akan tetapi jika varian rasa menghasilkan warna pastel akan dicampur dengan berwarna makanan. Dengan warna dari varian rasa dari kufel pelangi ini akan menarik para konsumen untuk mencicipi rasa kufel pelangi ini. Jenis kufel pelangi terdiri dari satu trufel atau satu paket pelangi yang terdiri dari warna-warna pelangi seperti merah, kuning, hijau, biru, atau konsumen bisa memesan paket warna pastel. Komposisi dari trufel pelangi adalah tepung terigu, tepung kanji, butter, telur, air, garam, daun pandan, stroberi, pasta jeruk. Satu, gambaran umum pasar dan sasaran.
Usaha penjualan kroffel pelangi ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dari awal dengan membuka satu outlet berlokasi di rumah pemilik. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pemilik akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang-cabang. Jenis produk yang dipasarkan. Produk yang dipasarkan merupakan kroffel dengan berbagai varian rasa dan isi, mempunyai tampilan yang unik yaitu warna-warni dan juga memiliki kandungan bergizi. Target pasar. Produk kroffel bisa dinikmati oleh berbagai kalangan mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang alami dan berkualitas. Pesaing. Untuk saat ini mempunyai beberapa saingan seperti pedagang kroffel yang lebih dahulu memiliki pasar dan brand. Karena kroffel sudah banyak yang menjual, namun pengaruh pesaing terhadap penjual kroffel pelangi ini sedikit berpengaruh karena para pesaing sudah terlebih dahulu berjualan dan juga memiliki tempat berjualan yang cukup strategis sehingga banyak yang melakukan aktivitas di sekitar tempat tersebut dan sering membeli kroffel di sana. Sasaran pembeli, sasaran dari kroffel pelangi ini adalah para penikmat kue ringan di pagi hari, siang hari, dan tambahan kue untuk hajatan dari semua kalangan mulai dari anak sekolah, pegawai, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Terutama yang sangat tertarik dengan tampilan kroffel yang unik. Analisis keuangan, biaya tetap dalam 1 tahun. Gaji pegawai 50 kali 360 hari. Total 18 juta. Biaya sewa 350.000 kali 12 bulan. 4.200.000. Total 22.200.000. Biaya variabel. Bahan-bahan habis pakai 1.042.000 kali 20 kali 12. Total 12.504.000. Harga pokok produksi per unit biaya tetap plus biaya variabel 22.200.000 tambah 12.504.000 sama dengan 34.704.000. 34.704.000 dibagi 360 hari adalah 96.400. Perkiraan produksi harian adalah 10 box cover. Jadi 96.400 bagi 10 sama dengan 9.640.000 satu box sama dengan 2 cover 9.460 kali 2 19.280. Harga jual per unit 25.000. Laba sampai rugi. Harga jual 25.000 sampai 19.000 sama dengan 5.000. Sisa keuntungan. Keterangan penjualan dan jumlah. Total penjualan cover 250.000 kali 360 hari sama dengan 90 juta. Total produksi cover per tahun 192.800 kali 360 hari 69.408.000. Keuntungan per tahun 20.592.000. Teknik pembuatan produk. Bahan 200 ml susu UHT hangat, 6 gram ragi, 3 SDM gula pasir, 290 gram tepung terigu, protein tinggi, setengah SDT garam, 125 gram mentega, 250 gram keju mozzarella dipotong kecil-kecil. Alat yang perlu disiapkan. Pencetak waffle, mangkuk, alas adonan, rolling pin, plastik wrap. Lanjut. Cara membuat waffle mozzarella. Aduk merata ragi, gula, dan susu lalu aduk merata. Setelah itu tutuplah dengan plastik wrap, lalu diamkan selama 5-10 menit, sisihkan. Pada mangkuk yang terpisah, mangkuk
Masukkan tepung terigu dan garam ke dalamnya. Aduk rata. Masukkan campuran bahan pertama, bahan cair. Uleni, uleni adonan selama 5 menit sampai menyatu dan tidak lengket. Olesi mangkuk dengan sedikit minyak agar tidak lengket. Masukkan adonan yang sudah dioles. Diamkan selama 1 jam dengan menutup dengan plastik kulit. Siapkan alas rata yang luas untuk memipihkan adonan. Taburi tepung terigu, mulai pipihkan adonan agar terbentuk persegi panjang yang rapi. Masukkan mentega oles hingga rata di seluruh permukaan. Lalu belah menjadi 4 bagian, tumpuk kemudian lipat. Simpan adonan dalam freezer selama kurang lebih 45 menit. Keluarkan adonan dari freezer, pipihkan lagi kemudian bagi menjadi 10 bagian. Dan bentuk segitiga dengan bantuan pisau atau pemotong adonan dengan rapi. Ambil adonan, belah bagian tengah bawah, tarik dan letakkan potongan keju mozzarella lalu gulung dengan rapi. Lakukan sampai semua adonan habis. Diamkan adonan selama 15 sampai 20 menit agar mengembang. Olesi dengan air, lalu masukkan ke dalam gula dan ratakan seluruh permukaan adonan dengan gula. Panaskan cetakan waffle terlebih dahulu. Masukkan adonan waffle tadi, panggang hingga berwarna kecoklatan. Coklat sebagai pendamping kroffel. Rebus air hingga mendidih. Lelehkan coklat batangan tersebut di dalam mangkuk dan tempat pada yang aduk rata hingga mencair. Masukkan gula pasir dan kental manis ke dalam coklat cair. Aduk rata. Selanjutnya saring coklat, bubuk, dan tepung terigu sedikit demi sedikit campuran keduanya lalu campurkan ke dalam adonan coklat yang tadi aduk rata. Tuang air sedikit demi sedikit hingga menjadi adonan kental. Masukkan margarin ke dalamnya dan aduk rata. Jika masih mengental, matikan. Tapi biarkan adonan tadi dingin terlebih dahulu. Strategi pemasaran. Promosi Kroffel Pelangi dilakukan dengan memberikan diskon untuk membeli dalam 1 bulan pertama. Promosi yang akan kami lakukan dengan menyebarkan brosur tempat-tempat ramai dan menyebarkan di sosial media seperti Instagram, Twitter, Line, WhatsApp, dan lain-lain. Pada bulan ini pertama, kami juga akan memberikan diskon maupun potongan harga pada para konsumen agar para konsumen tertarik terhadap produk kami dan dapat berkunjung kembali. Sistem pemasaran dan distribusi. Tempat yang kami gunakan dalam usaha ini adalah tempat tinggal pemilik yang berlokasi strategis di pinggir jalan raya dan dapat diakses oleh kendaraan pribadi maupun umum. Tempat penjualan produksi kroffel pelangi berada di tempat yang strategis dengan jumlah penduduk yang padat di sekitar tempat penjualan. Hal ini yang cukup mendukung kegiatan perdagangan tersebut karena strategi akan sedikit banyak menimbulkan efek untuk membeli kue ini. Orang yang tadinya belum tahu keberadaannya produksi kita serta keunikan yang kita miliki dengan kelebihan cepat diketahui. Dengan demikian, faktor manusia yang biasanya suka mencoba-coba dalam hal baru akan timbul. Anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan. Pertama, anggaran biaya.
Satu, kegiatan pembuatan proposal. Yang kedua, persiapan alat-alat. Yang ketiga, persiapan bahan-bahan. Yang keempat, persiapan desain. Yang kelima, pembuatan produk. Yang keenam, promosi. Yang kedua, yang selanjutnya, jadwal kegiatan, jenis pengeluaran. Yang ke satu, peralatan inti 1.350.000. Yang kedua, peralatan penunjang 235. Yang ketiga, bahan-bahan habis pakai per bulan 1.042.000. Yang keempat, biaya pembuatan outlet 1.500.000. Yang kelima, beasiswa sewa tempat per bulan 400. Yang keenam, biaya iklan promosi 1 juta. Total biaya 5.527. Untuk daftar pustaka seperti pada di slide berikut. Mungkin itu saja yang dapat kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.